Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Pada kali ini rekan trader kita akan masuk lagi di acara Kupas Tuntas Gold. Rekan trader, 30 menit lagi The Fed akan mengeluarkan statement tentang data inflasi Amerika. Menyambungkan apa yang telah saya jelaskan pada analisa harian kita pada pagi hari, siang hari. Saya cuma mau bilang bahwa apabila nanti data yang dikeluarkan dalam hal ini, data dari The Fed, dia lebih kecil dari 5 5%, artinya inflasi Amerika bisa ditekan dan membuat dolar Amerika mempunyai peluang besar untuk naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi apabila datanya lebih besar dari perkiraan dari estimasi, bisa membuat dolar Amerika semakin tertahan dan bisa membuat aset yang mempunyai korelasi dengan dolar semakin mengalami perubahan yang signifikan. Dan salah satu aset tersebut rekan trader bisa lihat pada gold. Rekan trader lihat sekarang posisi indeks dolar Amerika, dia telah mencapai di level tertinggi pada level resisten. Ya, kalau pada hari ini dia telah melewati level yang saya buat di sini dan dia telah menyentuh level 101. Tapi sekarang dikit lagi udah mulai pergantian waktu ya. Kalau kita lihat rekan trader di sini, dia belum menyentuh level 70. Artinya saya bisa bilang bahwa memang sekarang ini dia masih koreksi. Ya, dia koreksi candle bearish barusan muncul ya. Tapi saya bisa bilang bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan bahwa 30 menit ke depan dia ini masih bisa naik lagi. Tidak tertutup kemungkinan walaupun sekarang tanda-tanda pelemahan sudah mulai muncul ya. Artinya kalau memang nanti dia naik terus, kemungkinan besar ya dia pasti akan naik terbang tinggi rekan trader ya. Tapi kalau memang nanti dia turun rekan trader, itu artinya dia akan turun dan saya bisa bilang dari awal saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai nilai yang paling terendah sampai di 101.203. Nah, bagaimanakah dengan gold? Nah, di sini saya bisa bilang bahwa gold ini sementara dia benar-benar wait and see. Rekan trader lihat di pagi hari dia turun naik sedikit, dia bergerak di antara 2029 sampai ya taruhlah sekitaran sini ya 2028 sampai di sekitaran 2032. Jadi benar peluang wait and see ini masih kelihatan kuat. Akan tetapi rekan trader, kita akan lihat apa yang akan dikeluarkan di saat inflasi ya. Dan kalau kita membaca apa yang terjadi sekarang, ya informasi-informasi yang ada, ini saya sedikit buat mereview aja rekan trader ya. Di sini sudah sangat jelas, sabar rekan trader, saya mereview dikit. Di sini dibilang bahwa perkiraan harga emas masih tertekan di sekitaran 2020 ya. Ya tadi sekarang kalau kita lihat sekarang ini dia emas ini dia berada di sekitaran 2028 ya. Nah, jadi dia masih tertekan di situ dan kalau kita lihat harga emas turun tipis ya. Hari ini memang dia turun tipis, menghentikan kenaikan selama 2 hari berturut-turut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi nanti benar-benar sangat mempengaruhi dan di sini salah satu informasi dibilang bahwa jalur suku bunga The Fed penting untuk lintasan emas. Dari sini kebijakan The Fed sangat penting dengan emas karena di sini ditulis bahwa The Fed menunggu hingga kuartal keempat tetapi pada akhirnya akan menurunkan suku bunga lebih agresif. Ya, setidaknya pada tahap awal memperkiraan penurunan suku bunga 50 BP pada pertemuan FOMC berikutnya. Nah, dari sini rekan trader saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa apakah yang akan terjadi terhadap
gold nanti. Kalau menurut saya dengan teknik seperti kayak gini, apa yang terjadi saat ini, saya bisa bilang bahwa gold ini dia bisa turun. Menurut saya, rekan trader ya, gold ini dia bisa turun. Menurut saya, dia itu sekarang kita melihat pergerakannya sampai di mana ya. Tapi kalau memang pergerakannya mengalami pelemahan nanti, dia itu bisa turun minimal rekan trader sampai di posisi 2014 kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya nanti pada saat kalau memang datanya membuat kekuatan terhadap dolar, artinya kemungkinan besar dia itu akan turun sampai di sekitaran 2014 ya. Itu lemah sekali rekan trader. Dia akan keluar dari jalur 2020 ya. Dia akan keluar dari jalur 2020 dan dia bisa turun sampai ke 2014. Akan tetapi yang harus kita wanti-wanti, bagaimana kalau terjadi kenaikan? Kalau terjadi kenaikan sudah barang tentu salah satu faktor yang terjadi apabila dia terjadi kenaikan, dia pasti akan mencoba di level sini dulu rekan trader, 2031 dulu. Apakah dia bisa menembus level 2031? Kalau dia bisa menembus level 2031, artinya dia akan naik terus rekan trader. Dan menurut analisa saya, 2038 adalah hal yang pas yang bisa terjadi apabila terjadi kenaikan rekan trader ya. 2038 ya. Dia bisa naik sampai 2038 dan kenaikan yang paling maksimal menurut saya itu adalah di sekitaran 2047. Nah, di sini ya. Ini menurut saya rekan trader ya. Menurut saya apabila terjadi kenaikan yang paling maksimal itu di 2000 Dari mana lagi tuh? Sini 2047. Nah, 2047.13 ya. Itu apabila dia terjadi kenaikan ya. Nah, 2047.13 ini. Oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang bahwa celah ini harap kita lihat. Nah, celah ini harap kita lihat rekan trader ya. Ini saya berestimasi bahwa kalaupun naik dia akan naik sampai di level sini nih. Nah, ini dia. Ya rekan trader ya. Nah, sedangkan kalau turun saya berestimasi dia turun itu sampai di level terbawah sini. Nah, jadi sekarang ini dia ini lagi berkonsolidasi dulu. Ya. Dia lagi berkonsolidasi. Intinya kalau memang nanti dia mengalami penurunan, dia akan mencoba keluar dari level 2026. Kalau dia melewati 2026, dia akan coba turun terus 2023 ya, dan puncak penurunan paling maksimal itu di 2014. Artinya dia akan keluar dari zona 2020. Akan tetapi kalau terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa dia akan coba kembali lagi naik sampai minimal level 2047 adalah level yang paling tertinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan melihat faktor-faktor misalnya di level sini ya 2038 ya. Nah, 2038 ini harus dilalui dulu sama dia. Nah, jadi secara garis besar kan trader kita akan melihat ya bagaimanakah pergerakan emas ke depan. Ya, kita akan melihat bagaimana pergerakan emas terutama setelah pengumuman IHK atau indeks harga konsumen atau data inflasi. Dan semua itu akan sangat tergantung dari data yang dikeluarkan sehingga bisa mempengaruhi dolar Amerika. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika ini masih sangat menguat dan dia bisa membuat dia ini gold ini semakin turun rekan trader. Itu analisa saya. Cuman saya bilang bahwa kalaupun dia turun, penurunan paling maksimal itu sampai di 2014 di sini ya. Memang dia bisa 2017 tapi saya bilang 2014 dan kalau terjadi kenaikan yang paling maksimal adalah 2047 tapi dia harus melewati 2038 dulu. Nah, dalam hal ini rekan trader udah mulai paham ya. Tinggal rekan trader bagaimana meletakkan titik-titik dalam open posisi supaya rekan trader bisa dapat semuanya. Kalau memang dia naik, rekan trader bisa menaruh titiknya di mana supaya rekan trader dapat. Kalaupun memang dia turun, rekan trader juga bisa menaruh ya open posisinya di level mana supaya rekan trader bisa memperoleh cuan yang maksimal. Oleh karena itu trading fleksibel rekan trader
Dalam trading itu kita harus fleksibel. Kita harus tahu membidik di area mana kita harus open posisi. Ini bukan binari rekan trader, ini forex. Kalau binari kita open posisi, setelah itu ya kita tinggal berdoa aja antara profit dan loss. Kalau profit alhamdulillah, kalau loss ya puji Tuhan. Tapi ini adalah forex. Kita diberi kesempatan untuk mengambil posisi di level mana supaya kita bisa memperoleh profit yang maksimal sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita menjelang data inflasi dikeluarkan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kupas tuntas berikutnya. Salam profit Indonesia.